Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari jarak titik ke garis. Untuk memahami jarak titik ke garis, mari kita analisa ketiga bangun ruang yang ada di bawah ini. Yang pertama, sebuah kubus ABCDEFGH. Misalnya, ini adalah sebuah kubus ABCDEFGH. Ini adalah A, B, C, D. Tentu di atas adalah E, F, G, H. Yang ditanyakan pertama adalah jarak antara titik E dengan ruas garis AB. Maka yang merupakan jarak antara titik E dengan ruas garis AB tentu adalah panjang ruas garis AE. Jadi jarak antara titik E dengan ruas garis AB, tentu yang menjadi jarak antara titik E dengan ruas garis AB adalah panjang ruas garis EA. Bagian kedua, jarak antara titik C dengan ruas garis AB. Yang mana merupakan jarak antara titik C dengan ruas garis AB tentu adalah panjang ruas garis BC. Jadi kalau ini adalah AB, ini adalah AB, ini adalah titik C, maka jarak antara titik C dengan ruas garis AB di depan ini adalah tentu yang menjadi panjangnya adalah ruas garis BC. Yang kedua, gambar balok K, L, M, N, O, P, Q, R. Yang ditanyakan adalah jarak antara titik R ini yang di belakang, dengan ruas garis OP. R dengan ruas garis OP tentu yang merupakan jaraknya adalah ruas garis OR. Jadi ruas garis yang ditanyakan adalah jarak antara titik R, ini yang di belakang, dengan ruas garis OP, maka yang merupakan panjang jarak antara titik R dengan ruas garis OP adalah panjang ruas garis OR. Ini adalah jaraknya panjang ruas garis OR. Yang ketiga, sebuah balok yang bentuknya seperti ini, di depan A-nya A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ditanyakan adalah jarak antara titik D yang di belakang sini, titik D dengan ruas garis BC. D yang di belakang sini dengan ruas garis BC. Ini yang merupakan, ini yang di belakang, yang samping. Maka tentu adalah ruas garis DC. Jarak antara titik D dengan ruas garis BC. Berarti yang di belakang sini adalah DC. Kalau ini gambarnya, yang ditanyakan adalah jarak antara titik D dengan ruas garis BC. Maka yang merupakan jaraknya adalah panjang ruas garis DC. Bagian kedua untuk nomor 3 ini adalah yang ditanyakan adalah jarak antara titik A
dengan ruas garis EF. Tentu yang merupakan jaraknya adalah panjang AE. Panjang ruas garis AE. Kalau di gambarnya, berarti yang ini yang ditanyakan. Jarak antara titik A dengan ruas garis EF. Tentu yang merupakan jarak antara titik A dengan ruas garis EF adalah panjang AE. Jadi sudah diperhatikan ada 3 gambar, ada 5 contohnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 contohnya. Sekarang kita lanjutkan masalah 1.4. 3 paku ditancapkan pada papan sehingga menjadi titik sudut segitiga siku-siku. Seutas tali dikaitkan pada 2 paku yang ditancapkan. Misal paku-paku tersebut digambarkan sebagai titik A, B, dan C. Titik A, B, dan C. Jadi ini ruas garis AB diwakili dengan panjang C karena di depannya sudut C 6 cm. Kemudian BC diwakili dengan A 8 cm dan AC sama dengan B AC karena di depannya titik sudut B, maka disimbolkan dengan panjang B, ini 10. Melalui eksperimen kecil, tentukan panjang tali minimal yang menghubungkan paku C. Jadi yang menghubungkan paku C dengan tali yang terpasang pada A dan B atau ruas garis AB. Apa syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan panjang tali minimal? Beri alasan untuk jawaban Anda. Saya bawa ke GeoGebra. Ini panjangnya C 6 cm. Ini ada paku A, paku B, kemudian ada paku C. Ini adalah panjangnya 8, ini panjangnya adalah 10. Sekarang perhatikan nak, kalau saya mulai dari paku C, ini paku C, kalau di paku C ini kita tarik garis ke titik A, panjangnya tadi adalah 10 cm. Kalau dari titik C, saya tarik lagi kalau titik C, saya tarik lagi paku ke ruas garis AB tapi tidak tepat di A, tapi panjangnya di sini. Maka tentu panjangnya adalah 9,75. Jadi ini 10, kemudian yang ini lagi ruas garis tadi 9,75. Lanjut lagi, saya tarik garis lagi ke sini, ruas garis AB, panjangnya adalah 9,54. Ini lagi saya tarik garis, panjangnya adalah 9,31. Ini lagi saya tarik garis, panjangnya adalah 8,91. Saya tarik lagi garis dari titik C ke bawah, panjangnya adalah 8,47. Kemudian saya tarik garis lagi,
panjangnya adalah 8,18. Ini lagi saya tarik garis, panjangnya adalah 8,06. Dari sini ke sini panjangnya adalah 8,01. Apa syaratnya? Di antara benang-benang saya tarik dari titik C ke ruas garis AB, yang paling pendek adalah 8 cm, C ke B, pas di titik B. Kemudian yang paling panjang adalah C ke A, adalah 10 cm. Pertanyaannya tadi adalah, apa syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan panjang tali minimal? Beri alasan untuk jawaban Anda. Yang menjadi alasan kita di sini adalah panjang minimal, tentu adalah pada saat titik C ditarik garis ke ruas garis AB, maka yang terbentuk adalah sudut siku-siku. Kita coba tarik sudutnya, apakah dia benar berbentuk siku-siku? C, B, A. Maka dia membentuk sudut siku-siku. Tetapi misalnya kalau titik C, kemudian titik yang di sini tadi I, kemudian ke sini, itu bukan titik siku-siku, sudut siku-siku. Jadi yang merupakan panjang minimal adalah pada saat kita tarik garis dari titik C ke ruas garis AB, yang terbentuk adalah sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Kemudian ada pertanyaannya tadi di sini. Dari kegiatan mengamati di atas dengan yang tadi, nah masalah 1.4, maka dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik A dan sebuah garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Jadi kalau tegak lurus membentuk sudut 90 derajat.